Shalom. Apa kabar semua? Baik. Ada yang masih mengantuk? Sudah makan semua? Yang online sudah makan? Tiada suara. Tidak ada. Oke. Selamat petang semua. Jadi relax-relax. Kita tidak mau yang formal-formal. Relax-relax saja kita, santai-santai. Kalau mengantuk, kamu boleh pergi ambil air. Ya. Ada yang di tengah meja, kamu makan saja. Kalau tidak ada di tengah meja, kamu boleh pergi tumpang dengan meja jiran. Oke? Yang meja jiran tuh offer makanan dengan orang di sebelah kamu. Ya, dan oke. Dan hari ini saya akan, saya rasa semua kamu adalah di sini bukannya kebetulan, tetapi adalah satu rencana Tuhan. Amin. Ya, dan puji Tuhan sebab semua kamu ada di sinilah pada petang ini. Ini adalah minggu yang pertama untuk pelajaran basic truth. Ya, pelajaran basic truth dan sesi yang pertama kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Dan selepas itu kita akan terus dengan belajar tentang masa bersama dengan Tuhan. Dan seterusnya bersama dengan keluarga Tuhan, dan juga yang terakhir nanti kita akan belajar bagaimana kita boleh menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Dan hari ini saya dengan rekan saya Chelsea, nanti dia akan mengambil alih selepas saya, yang akan membawa kita dengan pelajaran yang nomor 1. Topik ini adalah sesuatu yang sangat penting. Basic truth adalah satu pembelajaran yang sangat penting untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang percaya dengan Tuhan, dan sesuatu yang asas tetapi harus ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Dan sebagai pengenalan dia, berbicara tentang Tuhan. Kita ada di sini pada petang hari ini not because of each other, tetapi kita ada di sini sebab kita mau belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan, dan setiap fokus kita setiap minggu adalah berkisarkan tentang Tuhan. Amin. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan terdapat di alam semesta ini, terdapat satu Tuhan yang maha kuasa. Ya, Tuhan yang maha kuasa, dan dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Ini adalah sesuatu yang orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sebab tidak ada agama lain yang menyatakan mereka ada Tuhan yang menjadi Bapa mereka, yang mengasihi mereka. Tidak ada. Hanya di dalam konteks Kristen kita mempunyai Tuhan yang juga merupakan seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan Tuhan kita sebagai Bapa kita, dia adalah satu pribadi yang mementingkan perhubungan. Bila orang bertanya tentang Christianity, apakah maksud Christianity, Layun? Oke, contoh orang bertanya dengan Layun, apakah maksud Christianity? Christianity adalah sebenarnya perhubungan. Berbicara tentang perhubungan kita dengan Tuhan. Bukannya sekadar agama, bukan sekadar mau mengikuti ritual-ritual. Tiap hari Minggu ini kita menyanyi, berdoa, balik ke rumah kita tidak buat lagi. Bukan, Tuhan tidak mau yang itu. Apa yang Tuhan mau? Dia adalah pribadi yang sangat mengutamakan perhubungan. Perhubungan. Ya, dan setiap hari kita juga manusia juga memerlukan perhubungan. Betul? Ya, dan kita mempunyai Tuhan, bukan saja dia seorang yang pencipta, yang berkuasa dan suci. Dan juga dia bukan sahaja hakim, tetapi dia merupakan seorang Bapa yang penyayang kepada anak-anaknya. Ini adalah satu karakteristik Bapa itu, Tuhan yang kita sembah itu. Amin. Ya, dan bagaimana saya boleh menjadi anak Tuhan? Ada 4 hal, ada 4 langkah di sini.
Yang pertama, kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Boleh saya minta seorang baca, mana mic tadi, John? Oke, saya akan appoint satu orang untuk membaca. Oke, boleh minta Nelly, kamu baca ayat yang ini. Bagi Nelly. Sis Nelly. Dua Nelly sini. Nelly sebelah kiri saya. Oke. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 saya baca dalam terjemahan Berita Baik. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Ya, terima kasih. Ya, kalau di dalam terjemahan EVB dia katakan, namun demikian Dia memberi hak kepada anak Allah, menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya di dalam namanya. Satu hal yang paling asas, bagaimana kita boleh menjadi seorang anak Tuhan adalah kita harus menerima Tuhan, percaya dan menerima Tuhan. Kamu ingat di dalam satu titik dalam hidup kamu pernah membuat doa, itu kan doa, saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu adalah satu langkah yang sangat asas, yang sangat perlu. Saya teringat satu kali, waktu itu saya pergi US, saya mempunyai seorang kawan. Kawan saya adalah bukan yang seiman, ya. Dan bila dia pergi US, dia berkawin di sana, lepas itu di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dan saya juga dulu saya pernah melayani dia macam itu, tapi dia belum menerima Tuhan waktu itu. Dan saya tidak tahu waktu itu sebab dia di dalam negeri yang berlainan dari tempat saya. Hati saya sangat tergerak untuk saya harus pergi berjumpa dengan dia. Dan walaupun masa itu sangat singkat kan, kalau kamu terbang daripada dia di Los Angeles, waktu itu saya dari New York terbang pergi Los Angeles ada 5-6 jam. Dan by right saya macam memang tidak cukup masa, tapi saya mesti juga pergi. Saya pergi, saya tidur stay di rumah dia. Dan waktu di sana kami dua banyak berbicara tentang Tuhan. Dan background dia adalah yang tidak seiman, dan juga dia banyak percaya, mungkin daripada ibu dia percaya dengan patung-patung, ya. Dan waktu itu saya bagi tahu dia, dan saya ingat malam yang kedua saya di sana, dalam hati saya mesti buat dia berdoa untuk menerima Tuhan. Dan betul dia juga minta saya bawa dia berdoa, dia dengan suami dia untuk lead dia berdoa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan setelah saya balik dari sana, dalam beberapa waktu dia sakit. Dia memang ada cancer tapi relapse, dan saya merencana untuk melawat dia dalam tahun yang seterusnya kan. Tetapi waktu itu sudah COVID. Jadi orang tidak boleh travel. Dalam tahun itu dia sudah meninggal dunia. Saya terpikir, kalau saya tidak mengikuti apa yang Tuhan mau dan menggerakkan dia untuk menerima Tuhan dan Juru Selamat, mungkin saya bertanggung jawab juga. Dan saya walaupun macam sedih, sebab dia adalah kawan rapat saya, tapi itu juga yang comfort hati saya lah tentang dalam titik kehidupan dia pernah melakukan ini, yaitu percaya dan menerima Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sebab ini yang dapat menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Dan itu adalah langkah yang sangat asas kita menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua, kita harus percaya dan mengaku Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kadang-kadang orang kan bertanya dengan kamu, kenapa kamu percaya dengan Yesus? Pernah ada orang tanya dengan saya, kenapa kamu percaya dengan Yesus, kamu tidak percaya dengan agama lain? Dan saya jawab, Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa
kecuali melalui aku. Ini adalah ayat yang sangat jelas. Ya, yang sangat jelas. Bila mereka mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dan seterusnya. Yang ketiga, Yesus datang untuk memperkenalkan Bapa kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 hingga 9. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami supaya puaslah hati kami. Yesus menjawab, sekian lama aku bersama kamu semua, belum lagi kau kenal aku, Filipus. Sesiapa yang telah melihatku telah melihat Bapa. Ini adalah menunjukkan karakteristik Bapa itu. Bapa yang sangat mengasihi kita kan. Bapa sangat mengasihi, jadi dia akan menghantar anaknya yang tunggal ke dalam dunia di dalam bentuk manusia. Ya, supaya dia mau ada connection, ada koneksi dengan anak-anak ciptaannya, dengan umatnya. Dan yang keempat, mengenal Tuhan sebagai Bapa kita berarti kita turut mengalami kasih Bapa. Perhubungan seorang anak Kristen, di dalam Kristen. Sesuatu yang sangat penting juga adalah bagaimana how we experience Jesus. Kita tidak hanya melihat dari jauh, kita tidak hanya melihat Tuhan itu dari jauh. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah kita sendiri mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengalami Tuhan di dalam situasi kita. Ya, dan saya punya kelompok sel. Dan dalam pertemuan kami yang pertama, mereka bercerita tentang saat-saat mereka di dalam waktu yang sangat mencabar dalam hidup mereka. Di mana mereka dalam titik-titik yang terendah di dalam kehidupan mereka. Di sana mereka bertemu Tuhan. Mereka mengalami Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 26. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Aku akan terus berbuat demikian supaya kasih-Mu kepadaku bertapak kukuh dalam hati mereka supaya aku di dalam mereka. Ya, jadi ini adalah Tuhan yang kita sembah. Dia mau kita mengalami dia tidak bukan saja mengenal, tetapi kita harus mengalami Tuhan. We have to experience Jesus in our life. Dalam waktu-waktu yang sangat sukar dalam hidup kita, kita membiar Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita supaya kita dapat mengalami kasih Tuhan, kita dapat mengalami manifestasi di mana Tuhan akan membawa kita, ya. Oke, untuk dan seterusnya saya akan Chelsea yang akan membawa kita dengan topik yang seterusnya. Bagaimana kita, apakah berkat saat anak-anak Tuhan kita mengenali Tuhan sebagai Bapa kita. Halo, masih segar semua? Ada yang sudah layu-layu? Tidaklah kan? Oke. Kita akan teruskan pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar macam mana kita jadi anak Tuhan, siapa Tuhan, dan apa lagi kita belajar tadi? Boleh kamu sebutkan 1 atau 2 perkataan kah? Mengenali. Apalagi yang kamu ada tangkap tadi? Mengalami kasih Tuhan. Apalagi? Untuk menjadi anak Tuhan kita perlu menerima. Amin. Oke, jadi kalau kita sudah kenal siapa Tuhan dan kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, automatically kita akan jadi anak apa? Anak Tuhan kan? Nah, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan bukan, oke, saya anak Tuhan. Gitu saja, tapi kita juga perlu mengalami berkat mengenali Tuhan sebagai Bapa kita. Amin. Oke, dan apabila kita mengenali Tuhan sebagai Bapa kita, kita akan mengalami kasih-Nya kepada kita. Oke, jadi ada 3 poin yang saya kongsikan. Kalau di dalam buku kamu ada nampak tempat kosong kan? Kamu boleh isikan poin yang saya akan share inilah, ataupun kamu boleh refer dari
mentor satu meja. Pertama, apa yang kita akan berkat yang kita akan alami bila kita menjadi anak Tuhan. Pertama adalah ada sudah di sini, kepentingan. Oke, ini berkenaan dengan identiti kita sebagai anak Tuhan. Oke, ini pasal kita menanyakan diri kita, siapa saya? Oke, jadi di sini ada lukisan saya, cantik kah? 1 jam nih saya lukis. Nah, apa yang kamu boleh paham apa yang saya lukis di sini? Oh, oke, detail betul. Oke, kita tengok dalam Roma pasal 8, 15 sampai 16. Oke, karena kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu diperhamba lagi oleh ketakutan, tetapi telah menerima roh yang menjadikanmu anak Allah. Dan dengannya kita berseru, Aba Bapa. Roh itu sendiri memberikan kesaksian dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Amin. Oke, jadi maaf. Jadi lukisan ini adalah melambangkan hati Bapa. Oke, hati Bapa. Kalau kamu ada nampak yang ada simbol-simbol dia, ada tempat kosong yang tiada warna. Oke, ada sesuatu yang mengisi di sini. Oke, identiti kita adalah terikat kepada siapa Bapa kita. Oke, boleh bagi tahu siapa Bapa kita? Bapa kita seorang yang penyayang. Oke, sebagai anak Tuhan kita perlu tahu bahwa berkat yang kita alami itu kita sangat penting. Oke, kalau kamu nampak di tempat sini ada blank di sini, dia ada dia ada shape dengan bentuk dia tersendiri. Boleh saya minta kawan saya pertama Kak untuk isikan tempat dia, Nelly. Yeay. Nah, kalau kamu nampak di sini, dia fit dengan tempat dia. Maksudnya untuk melengkapi hati Bapa yang sangat menyayangi kita, kita ada bentuk kita tersendiri. We are different, tapi we have our special place in Father's heart, begitu kan? Gitu. Nah, bila kita sudah menjadi anak Allah, kita bukan terikat dengan standar dunia ini. Kita sangat penting, amin. Kalau dunia bilang yang cantik itu yang ramping, yang comel itu yang glowing gitu. Tapi perlukah kita percaya tuh? Dunia kayak yang cipta kita, dunia kayak Bapa kita, bukan kan? Tuhan bilang tadi kita sangat penting, bahkan kita ada spesial di tempat hati Bapa yang mungkin bentuk yang lain, orang lain tidak boleh gantikan, begitu pentingnya kita. Amin. Oleh itu, jikalau kita benar-benar tahu Tuhan sebagai Bapa kita, kita tidak akan mempunyai masalah identity. Kita akan tahu siapa kita, yaitu anak siapa? Anak Allah. Amin. Poin yang kedua, berkat apabila kita mengenali Tuhan sebagai Bapa kita, harga diri. Kita mempunyai harga diri. Dalam Yohanes 3 ayat 1, ketahuilah betapa kasihnya Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan sememangnya lah begitu. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita secara pribadi. Boleh saya minta kawan saya yang seterusnya Kak Siskoni. Kembalilah ke pangkuanmu, sis. Nah, kamu nampak fit kah dengan dia punya tempat? Lengkapkah? Dia sangat berharga. Sebab kalau Siskoni ataupun kita semua di sini tidak di tempat kita, dia tidak akan lengkap. Jadi untuk kita melengkapkan hati Bapa ini, kita perlu ada di situ. Sebab itu kita sangat berharga. Amin.
Tuhan mengasihi kita dengan amat sekali. Tuhan tidak perlu Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita, dan Tuhan mengingini perhubungan dengan kita. Oke, kawan saya yang terakhir. Mana sudah dilekuk nih? Aduh. Di depan. Yep. Nah, apa yang kamu boleh nampak sekarang? Lengkap kada? Ngam dengan dia punya shape dan tempat kosong tuh kan? Nah, untuk kita menjadi anak Tuhan, kita juga perlu ada perhubungan. Kita perlu ada dengan Tuhan. Kita perlu ada di hati Tuhan sebagai anak Dia. Alright, poin yang seterusnya berkat kita mengenali Bapa adalah keselamatan. Kalau kita berada di tangan Tuhan, kita mestilah apa? Kita pastilah berasa selamat. Amin. Oke, hanya di dalam tangan Tuhan kita akan berasa selamat. Oke, mungkin Mungkin hubungan kita yang tidak baik dengan bapa kandung kita mungkin akan mengakibatkan kita susah untuk memberi kasih dan menerima kasih daripada Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita ataupun kawan-kawan yang kita tahu di luar sana yang mengalami hal-hal sedemikianlah, yang bapak fisikal dia ataupun siapa-siapa di keluarga dia yang berkelakuan kurang mengasihi, begitulah. Jadi apa yang kita alami, si anak itu dia tidak tahu macam mana mau bagi kasih dengan orang lain di sekeliling dia, sebab apa yang dia terima adalah kesakitan. Dan dia hanya tahu, kesakitan. Itu yang akan dia share begitu. Dan itu mungkin mengganggu hati kita. Tapi saya percaya kita semua di sini, kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan dan jadi anak Allah. Amin. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita itu bukan depend dengan kasih yang kita terima dari dunia ini. Sebab kita tahu kasih yang besar itu datang daripada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi sumber segala kasih bagi kita. Amin. Oke, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagai anak Tuhan, kita boleh mengalami keselamatan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Apabila kita percaya kepada janji Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh demikian, kita juga mampu memberikan kasih kepada orang lain. Nah, kita mau mengasihi antara satu sama lain karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Dia bukan yang sebaliknya, yang kita perlu kasihi orang supaya Tuhan kasihi kita. Dia bukan begitu. Sebab sebagai manusia kita sangat kita tidak boleh dan kita tidak akan mampu untuk memberi kasih kalau Tuhan kita tidak terlebih dahulu mengasihi, dikasihi oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kasih itu. Amin. Oke, untuk kita mengalami berkat-berkat dan kepentingan, harga diri dan keselamatan itu yang saya share tadi, kita perlu terlebih dahulu kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin dia untuk kita mengalami berkat-berkat itu. Dan ini kita boleh baca firman Tuhan ini. Macam yang saya cakap tadi, tidak senang dan memang kita tidak mampu untuk membuat semuanya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita secara manusia. Tapi kita sangat bersyukur sebab kita mempunyai kurang kuat. Mempunyai apa? Roh Kudus, macam kurang yakin saja. Tidaklah. Kita boleh dan kita mampu sebab kita semua ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kamu boleh lihat di sini Roh Kudus itu adalah sahabat dan penolong kita.
Oke, seterusnya itu sahaja perkongsian saya tentang berkat untuk mengenali dan mengalami Tuhan sebagai juru selamat kita, dan apa yang berkat kita alami bila kita sudah menjadi anak Allah. Right, seterusnya kita akan menonton film pendek, yaitu berkenaan dengan jambatan.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.